Tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Ayo mengamati. Bermain pipa sumur. Pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Ayo mencoba. Ayo lakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Nah, ini gerakan yang pertama, yaitu gerakan memutar. Kemudian gerakan menekuk. Seluruh siswa kembali ke kelas. Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke dalam renang. Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal. Mereka memilih buah dan kue. Ayo berlatih. Carilah informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan teman sekelasmu. Nah, di sini silakan dituliskan nama teman sekelasmu, kue kesukaannya, dan buah kesukaannya. Selanjutnya, daftar hasil pengamatannya ditulis dan totalnya. Kemudian tulis juga nama kue kesukaan dan turus dan totalnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangku. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kue kesukaan dan buah kesukaan berbeda. Tulislah hasil diskusimu. Saya akan tetap menghormati kesukaan teman-teman, sebab itu adalah hak teman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bila perlu, kami akan saling berbagi kue. Ayo menulis, perhatikan gambar di bawah. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah. Tuliskan sebuah cerita dari gambar di atas. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Pipit dan Puput. Pipit selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Sebaliknya, Puput selalu bangun siang. Sudah berulang kali Pipit meminta Puput untuk selalu bangun pagi, tetapi Puput susah dibangunkan. Ia selalu mengeluh, masih mengantuk, dan sering menutup mata. Pada suatu hari, Pipit melihat ibu ayam sedang mengais tanah. Muncullah ide agar Puput bisa bangun pagi. Pipit memberitahu Puput bahwa ibu ayam sedang mengais tanah dan memperoleh banyak cacing karena bangun pagi. Mendengar hal itu, Puput bergegas bangun. Ibu ayam akhirnya mengajak mereka sarapan cacing bersama. Puput sangat senang karena makan cacing pada pagi hari untuk sarapan. Ia juga merasa senang ketika bangun pagi. Sejak itu Puput berjanji untuk selalu bangun pagi bahkan sebelum ayam jantan mulai berkokok. Pipit pun senang mendengar hal itu. Ayo membaca. Bacalah cerita yang telah kamu tulis di depan kelas. Kemudian ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah tokoh dari cerita yang kamu tulis? Pipit dan Puput. Nomor 2, sikap apa yang kamu temukan dalam cerita yang kamu tulis? Sikap yang saya temukan antara lain sikap Pipit yang baik karena selalu membangunkan Puput. Puput yang sebelumnya malas bangun pagi akhirnya sadar dan mau bangun pagi. Lalu ibu ayam yang baik hati. Nomor 3, berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam cerita yang kamu tulis. Perilaku yang mencerminkan persahabatan adalah Pipit membangunkan Puput, dan Pipit juga mengajak Puput berubah menjadi burung yang lebih baik dan lebih rajin. Nomor 4, berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolahmu.
Contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolah saya yaitu bermain dengan teman yang lain tanpa membeda-bedakan jenis kelamin atau agama, dan selalu rukun dan saling membantu dengan teman yang lain. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa menyebutkan kembali warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi teman. Demikian yang dapat Ibu sampaikan jawaban dari tema 7 subtema 2 pembelajaran 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih.